Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra dari kelas 2A Bisnis Digital, jurusan Administrasi Niaga. Kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu atau salah dua fitur yang ada di ERP Odoo. ERP Odoo sendiri adalah Enterprise Resource Planning, di mana kita bisa mengatur dan mengelola manajerial operasional perusahaan kita. Di sini pertama-tama kita akan login dengan email dan kata sandi sesuai yang sudah didaftarkan. Dan baik, setelah kita masuk, kita akan dihadirkan dengan tampilan seperti ini. Ada diskusi, dashboard, karyawan, payroll, aplikasi, serta pengaturan. Di diskusi kita bisa mendiskusikan dengan pengguna Odoo atau ERP yang kita bagikan terkait dengan pengelolaan manajerial. Misalnya di sini kita bagikan ke salah satu atau salah dua HRD dan manajer. Maka mereka bisa berdiskusi dengan kita di sini. Kemudian di dashboard ini kita bisa lihat bagian payroll-nya. Ada data gaji bersih, gaji dasar, dan sebagainya. Kemudian kembali lagi kita ke karyawan. Di karyawan ini kita bisa mengatur detail dan mengelola karyawan yang ada di perusahaan kita. Di sini, misalnya di sini ada Angga Wijaya. Kita bisa masukkan di sini nomor telepon dan emailnya. Lalu kemudian di detail kerjanya kita bisa masukkan di sini jabatannya. Di sini kemudian ada lokasi kerjanya, alamat dan lokasi kerja. Kemudian di sini ada jadwal kerjanya, sampai dari Senin sampai Minggu, apakah di kantor, di rumah, dan sebagainya. Kemudian di lanjutan ini kita bisa lihat resumenya serta keterampilan dan sertifikasinya. Di sini kita bisa tambahkan misalnya di sini ada keterampilan bahasanya, Inggris dan Indonesia, soft skill, adaptabilitas, kerjasama tim, dan komunikasi. Di sini kalau kita ingin menambahkan, kita bisa klik add. Nah, di sini kita bisa pilih antara skill bahasa atau soft skill. Setelah kita tambahkan, akan muncul di data soft skill tersebut. Manajemen konflik, advance 50%. Kemudian di sini ada sertifikat yang bisa kita masukkan sesuai dengan berkas pelamar kerja tersebut. Kemudian di sini ada detail pribadi dari karyawan tersebut, seperti kontak pribadinya, nomor rekening banknya. Di sini masih ada keterangan untrusted, artinya detail banknya masih belum lengkap. Di sini kita bisa klik di sini agar ditandai sebagai trusted. Kemudian di sini ada kontak darurat. Di sini ada kewarganegaraannya. Kita masukkan di sini juga ada detail pribadi karyawan tersebut. Di sini ada visa dan izin kerjanya. Lalu kemudian ada lokasi atau alamat karyawan tersebut. Di sini ada detail keluarganya, status pernikahan, nama pasangan, dan jumlah anak. Kemudian di sini ada pendidikan karyawan tersebut. Kemudian di sini ada penggajian. Kita bisa masukkan kontrak awalnya. Di sini di tanggal mulainya kerja sampai kapan kontrak terakhirnya, apakah ada akhir kontraknya atau tidak. Kemudian tipe gajinya, di sini kita pilih gaji tetap. Dan kemudian ini jumlah gaji dasarnya. Kita bisa pilih jumlah gaji dasar ini bisa dalam periode per bulan, per tahun, per setengah tahun, per kuartal, per 2 bulan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada karyawannya. Kita bisa lihat tipe karyawannya, apakah dia karyawan biasa atau pekerja, atau sebagai siswa, atau sebagai kontraktor dan peserta pelatihan. Di sini ada jenis kontraknya. Jika jenis kontrak ini bisa kita lihat jika dia permanen. Jika jenis kontrak ini permanen, maka kontraknya sampai batas yang tidak ditentukan. Tapi jika ada batasnya, kita bisa klik sementara atau klik musiman. Kemudian di sini ada kategori pembayaran sebagai employee atau sebagai
worker. Kemudian di sini ada jadwal kerja yang bisa kita pilih antara 40 standar waktu kerja, yaitu 40 jam per minggu, atau bisa kita buatkan yang sesuai dengan jadwal kerja perusahaan kita. Di sini ada penyesuaian gaji. Di penyesuaian gaji ini kita bisa masukkan jumlah tunjangan, bonus, dan sebagainya. Ganti rugi juga termasuk. Kemudian di sini ada pengaturan untuk akun Anggawijaya di sini. Setelah karyawan, kita bisa mengatur departemen mana yang ada di perusahaan kita. Misalnya di sini ada departemen administrasi, pemasaran, rantai pasok, toko dan gudang, keuangan, quality control, dan sumber daya manusia. Di sini juga tertera manajer yang mengatur departemen masing-masing. Di sini misalnya ada toko dan gudang, manajernya ialah Rafael Infansia. Kemudian kita bisa klik di sini, jumlah karyawannya ada 2. Di karyawannya adalah Hendra Agus. Di sini ada telepon kantornya, kemudian departemennya, lalu pekerjaannya sebagai karyawan toko. Dengan Avansial pekerjaannya sebagai manajer toko dan gudang. Nah, di Hendra Agus ini dia diatasi langsung oleh Rafael Infansia. Sedangkan Rafael Infansia sebagai manajer toko dan gudang diatasi langsung oleh yang di atasnya, yaitu Muhammad Azikra sebagai owner perusahaan. Nah, di sini ada learning. Kita bisa lihat data-data sertifikat dari karyawan, nama karyawannya, sertifikatnya, kemudian dari mana sertifikat tersebut, kepada siapa. Kemudian kita bisa lihat juga peserta pelatihannya, nama karyawannya, misalnya di sini kita bisa masukkan, kemudian nama pelatihannya, tanggal pelatihan, dan resume serta sertifikat yang disertai. Kemudian di sini kita bisa lihat laporan seperti laporan keterampilan, laporan inventaris keterampilan, dan laporan sertifikat. Nah, jadi sekian yang ada di fitur karyawan. Kemudian kita bisa masuk ke fitur payroll. Nah, di fitur payroll ada dashboardnya. Pertama-tama kita bisa lihat di sini peringatan akan muncul jika kita kurang lengkap mengisi data. Di sini misalnya ada pertama, karyawan tanpa nomor identifikasi sebanyak 1 karyawan tanpa nomor akun bank 1, lalu kemudian karyawan dengan nomor akun bank yang tidak terpercaya, yaitu 6 karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat biaya employer-nya. Di sini kita lihat Oktober 2025 gaji bersihnya 122, kemudian di sini 122, di Desember yang masih berjalan masih kosong. Kemudian jumlah karyawannya di sini kita bisa lihat di November, Desember sampai Januari masih 9 karyawan. Kemudian di sini pay run atau rencana penggajian. Kita bisa klik sini semua untuk melihat pay run yang sudah dibuat. Di sini ada pay run di bulan November sebanyak total 122 juta, dan bulan Oktober sebanyak 120 juta sama. Kemudian misalnya kita klik lagi baru untuk membuat pay run di bulan Desember, gaji reguler, kemudian kita pilih di periode Desember, kita klik lanjutkan. Di sini kita bisa pilih karyawan mana yang akan digaji. Kita pilih saja semuanya. Semua karyawan yang ada di perusahaan kita pilih. Maka muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih draft, yaitu masih perancangan. Jadi kita bisa lihat di sini detail berupa biaya employer, gaji dasar, gaji kotor, dan gaji bersihnya. Di sini ada total employer cost atau gaji pekerja. Totalnya ada 120 juta. Total kotornya 120 juta tetap, dan 120 juta total bersih. Di sini kita, karena kita tidak menambahkan bonus dan tunjangan serta ganti rugi karyawan, maka semuanya masih sama. Belum dikurangi juga dengan pajak. Di sini jika kita sudah yakin dengan penggajian di sini, misalnya manajer sudah yakin, kita bisa klik konfirmasi. Maka di sini kita bisa lihat status yang tersedia. Di sini ada status peringatan karena
kelengkapan data yang kurang. Di sini di bagian pertama ada peringatan berupa akun bank yang tidak terpercaya. Kemudian di sini status selesai, artinya akun banknya terpercaya. Kemudian di sini akun bank tidak terpercaya juga. Lalu kemudian yang terakhir, kurang akun bank, berarti akun banknya tidak dicantumkan. Dan misalnya jika sudah kita selesaikan semuanya, kita bisa tandai sebagai dibayar. Jika kita tandai sebagai dibayar, maka statusnya akan lunas semua, maka pay-run di bulan Desember dianggap sudah selesai. Kita lihat lagi di sini pay-run di bulan Oktober sampai Desember sudah selesai. Pay-slipnya sama-sama 9, artinya tidak ada penambahan atau pengurangan karyawan. Lalu kemudian total gajinya tetap 120 juta, maka gajinya tetap dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dua fitur dari ERP-ODO, yaitu karyawan dan payroll. Dua fitur ini saya rasa sama-sama berhubungan erat, di mana kita bisa mengatur data dan mengelola karyawan kita di sini di fitur karyawan. Kemudian di modul payroll atau fitur payroll kita bisa mengatur penggajian karyawan-karyawan kita. Jadi ini sangat memudahkan bagi kita untuk mengatur sumber daya manusia kita dan manajerial lainnya, sehingga manajemen operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas modul pengetahuan. Kita klik sini. Nah, modul pengetahuan ini fungsi utamanya untuk mengelola catatan penting, informasi penting, dan artikel penting yang berguna untuk pengerjaan proyek, pekerjaan, penunjang pekerjaan, penunjang modul, dan sebagainya. Jadi informasi-informasi penting terkait pekerjaan kita simpan di sini dan dikelola di sini. Di sini di bagian beranda ada 3 bagian, yaitu favorit, ruang kerja, dan pribadi. Nah, untuk bagian pribadi ini itu artikel dan informasinya khusus untuk pribadi, dikelompokkan ke bagian pribadi, yang misalnya catatan tentang tugas, pekerjaan, tentang file-file, dan sebagainya, kita simpan di bagian pribadi. Misalnya kita di sini tambahkan artikel baru. Di sini kita bisa tambahkan judul artikelnya atau judul catatannya. Misalnya di sini catatan pekerjaan, misalnya catatan project. Kemudian di sini kita bisa tulis banyak hal yang kita perlukan sesuai dengan kita dan sesuai kebutuhan kita. Di sini juga ada opsi bangun Kanban item, bangun daftar item, kalender item, dan juga opsi membuat artikel dengan AI. Di sini kita juga bisa pilih salah satu template artikel atau catatan yang disediakan oleh platform Odoo. Nah, di sini kita bisa lihat template yang banyak yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita, sesuai dengan keperluan kita. Di sini misalnya keperluan produktivitas, ada template seperti notulen meeting, organizer pribadi, daftar to do. Kemudian ada bagian penjualan seperti playbook sales, account management. Kemudian bagian pemasaran ada aset brand dan sebagainya. Template-template ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan artikel kita. Misalnya kita mau template yang meeting saja misalnya. Nah, di template meeting ini kita bisa tambahkan judul meetingnya di sini. Judul meeting.
Kemudian di sini kita bisa tambahkan kegiatan meetingnya apa saja, misalnya nama-namanya di sini. Kemudian pembuatnya kita bisa lihat di sini. Terus kita bisa favoritkan juga kegiatannya. Lalu kemudian di sini ada tanggal pembuatannya dan waktu pembuatannya. Lalu di bagian ruang kerja juga hampir sama, tapi bedanya ruang kerja ini catatan dan artikelnya tidak hanya bisa dilihat oleh satu orang, tapi banyak orang dan digunakan oleh lebih dari satu orang, sehingga perlu kolaborasi dan kerjasama tim sehingga bisa dipakai. Kemudian selanjutnya di artikel ini, di menu artikel, kita bisa melihat catatan dan artikel-artikel yang sudah pernah dibuat. Di sini kita bisa lihat nama catatan dan artikelnya, kemudian statusnya apakah difavoritkan atau tidak, lalu kemudian apakah ada artikel induknya, kemudian pembuat artikel atau catatannya, dan yang terakhir waktu dan tanggal pembuatannya. Sekian dari sekian dari modul pengetahuan. Selanjutnya kita beralih ke modul selanjutnya, yaitu modul kontak. Nah, di modul kontak ini fungsinya untuk menyimpan dan mengelola kontak, baik itu kontak karyawan, kontak pemasok, dan kontak pelanggan. Di sini kita bisa lihat ada email, telepon, lalu kemudian aktivitas, bisa kita tambahkan aktivitas yang terkait dengan pelanggan atau pemasok atau karyawan tersebut. Kemudian di sini ada domisilinya, negaranya, kemudian ada tagnya, statusnya, dan mungkin itu saja dari modul yang kontak ini, karena hanya sebagai penyimpan kontak saja, sebagai penyimpan catatan kontak saja. Kemudian kita lanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu CRM. CRM ini mengelola peluang penjualan kita terhadap customer kita. Artinya mengelola peluang penjualan kita. Di sini kita bisa lihat ada 4 tabel, yang ini tabel pertama adalah kolom pertama adalah baru. Di kolom baru ini adalah kolom di mana target customer baru kita baru dibuat, atau target perusahaan yang akan jadi klien kita baru dibuat. Misalnya kita buat yang baru, misalnya di sini buat lead, di sini satu perusahaan saja, kemudian kita pilih industrinya, misalnya bank, kemudian di sini kita bisa tambahkan tag, lalu tambahkan filter. Kita juga bisa atur siapa karyawan penjualan yang bertanggung jawab, kemudian kita buat. Nah, ini akan muncul perusahaan random yang kemungkinan bisa jadi target customer kita. Di sini ada kolom berkualifikasi, proposisi, dan berhasil. Sebelum kita pindahkan ke kolom selanjutnya, kita cek terlebih dahulu data-datanya. Di sini misalnya perkiraan omsetnya, kita perkirakan omset kita 10 juta. Kemudian kita bisa tambahkan kontaknya, lalu email, lalu catatannya yang lain, kontak, dan informasi lainnya terkait customer tersebut. Di sini ada probabilitas yang sudah dihitung menggunakan AI sebesar 95,55%, cocok dengan kriteria atau kualifikasi customer kita. Kemudian jika memang sesuai, kita bisa klik berhasil, dan jika tidak sesuai kita klik gagal. Kita klik berhasil di sini. Oke, maka berhasil menjadi target customer kita. Jika perkiraan omset juga sudah tercapai, maka probabilitasnya akan menjadi 100% karena sudah berhasil mencapai omset.
Nah, tapi jika kita mengikuti langkahnya, kita buat pelanggan baru. Nah, di sini misalnya kita kirim secara manual pelanggannya. Setelah terkirim, setelah penawaran kita terkirim, kemudian kita bisa konfirmasi. Nah, jika ada order di sini, jika ada order penjualan dari customer kita, maka kita bisa langsung buat faktur. Di sini kita bisa tentukan down payment-nya kalau pakai persentase down payment. Kalau pakai faktur reguler kita tidak perlu. Misalnya kita buat pakai faktur reguler. Misalnya kita buat pakai faktur down payment saja lah. Misalnya down payment-nya 20%. Lalu di sini kita konfirmasi draftnya. Oh, belum diisi, kita isi dulu produknya yang dibeli misalnya. Kuantitas 5 misalnya. Lalu kita konfirmasi kalau sudah sesuai. Jika invoice-nya diminta oleh pembeli, kita bisa kirim invoice-nya melalui email. Kita bisa kirim invoice-nya. Setelah invoice terkirim, dan jika customer sudah konfirmasi pembayaran, kita bisa klik bayar di sini. Maka kita akan mengisi informasi pembayaran dan metode pembayaran dari pembeli. Kita create payment. Nah, dan selanjutnya invoice-nya bertanda lunas, artinya sudah selesai dibayar. Nah, misalnya di sini di My Pipeline ini kita bisa lihat status-status perusahaan mana yang berkualifikasi proposisi dan berhasil. Di sini baru ini artinya kita baru melakukan penawaran pada perusahaan tersebut. Kemudian jika cocok dan sesuai perusahaan tersebut, maka kita pindahkan ke bagian berkualifikasi. Lalu kemudian jika perusahaan tersebut yakin dan ingin membeli, kita bagian ke proposisi. Jika mereka sudah yakin membeli dan kemudian mereka berhasil membeli, kita pindahkan lagi ke bagian berhasil. Begitu cara kerjanya. Maka kan berhasil. Begitu cara kerja dari pipeline CRM ini. Terus yang kedua, di menu aktivitas ini mengatur tentang menu aktivitas. Ini mengatur tentang aktivitas yang kita lakukan dalam upaya untuk mendapatkan keberhasilan penjualan pada perusahaan yang kita targetkan. Kemudian quotation, ini penawaran yang sudah kita buat barusan. Di sini Citigroup Inc. kita buat barusan. Di sini permohonan RP0 tadi tidak kita ubah harganya. Kemudian order penjualan, statusnya order penjualan karena tadi kita buatkan invoice-nya. Kemudian di tim, ini informasi tentang tim yang bekerja di CRM ini. Kemudian pelanggan, ini informasi terkait pelanggan CRM-nya. Kemudian di sini ada email pelanggan, telepon, aktivitas, dan negara. Kemudian di sini di laporan, kita lihat laporannya. Ada perakiraan. Di sini di perakiraan ini fungsinya untuk memberikan perakiraan berdasarkan periode perusahaan mana yang menjadi target kita dan perusahaan mana yang sudah berhasil di periode tersebut.
Misalnya di Citibank ini kita anggap di Desember 2000 ini sudah berhasil. Kita belum anggaplah sudah berhasil di bulan Desember semua, dan di bulan Januari kita tidak ada target customer, dan di bulan Februari hanya ada perencanaan target pada PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi begitu cara kerjanya. Di sini juga ada total penerimaan sebesar 125 juta. Kemudian laporan selanjutnya ada laporan prospek. Di laporan prospek kita bisa melihat target customer kita atau target perusahaan yang kita ingin jual barang kepada mereka. Di sini ada 7 penjualan di periode bulan Desember. Kemudian di sini ada aktivitas seperti tadi, mencatat tentang aktivitas kita selama periode waktu tertentu. Di sini trailing 12 bulan, pada waktu 12 bulan. Oke, kita lanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini gunanya untuk mencatat pembelian kita terhadap barang-barang atau stok dari pemasok. Di sini sudah dilihat ada beberapa transaksi sebesar 71 juta transaksi terakhir dengan PT Printer Ink. Nomor referensinya segini. Kita misalnya akan buat baru, kita ingin buat baru, pembelian baru, kita bisa masukkan pemasok di sini, nama pemasoknya misalnya Epson. Kemudian produk yang ingin kita beli dari pemasok tersebut. Di sini bisa lebih dari 2, bisa buat produk baru misalnya. Kemudian kuantitasnya di sini. Di sini kita bisa masukkan harga yang sesuai dengan harga pemasoknya. Di sini informasinya. Kemudian di sini total transaksinya. Di sini kita bisa atur pajak yang diberlakukan. Kemudian di sini kita bisa konfirmasi order langsung atau kirim RFQ. Jika kita kirim RFQ artinya kita kirim permintaan penawaran ke pemasok. Artinya kita meminta penawaran kepada pemasok tersebut. Di sini kita kirim emailnya. Kemudian kita konfirmasi order. Setelah kita konfirmasi order dan dapat nomor ordernya, kita terima, lalu kita validasi. Di sini kita bisa cetak, di sini ada nomor barangnya, berarti barangnya sudah di restock di warehouse in, artinya barang masuk, dan nomor urut 8. Di sini kita bisa langsung cetak atau retur barangnya jika barangnya tidak sesuai. Setelah itu kita lihat lagi permintaan penawaran. Kita lihat permintaan penawarannya. Nah, di sini permintaan yang terbaru Epson yang sudah kita buat tadi sudah masuk, sudah tercatat di permintaan penawaran. Dan di order pembelian juga sudah tercatat di sini Epson, sesuai datanya sesuai. Jika kita tadi tidak meminta permintaan penawaran, maka yang terisi hanya order pembelian saja. Di sini kita bisa lihat detail pemasoknya, seperti nama, email, telepon, aktivitasnya, dan negara. Kemudian di sini kita bisa lihat produk-produk yang kita pasok dari pemasok. Di sini ada printer inkjet. Di sini ada jumlahnya 177 di stok atau di gudang kita. Di sini ada harganya juga. Lalu di laporan pembelian kita bisa lihat di sini. Di sini pembelian sebesar 320 juta di bulan Desember. Di sini juga kita bisa atur ukurannya dalam bentuk apa. Dalam segi misalnya dalam segi kuantitas diterima. Di sini ada 100 unit kita terima di bulan Desember 2025. Kita bisa atur juga dengan yang lainnya sesuai keperluan kita.
Baiklah, kita lanjut ke modul selanjutnya. Baiklah, di modul selanjutnya yaitu stok persediaan. Di sini di modul stok persediaan ini ada dua menu utama, yaitu di menu overview ada bagian penerimaan dan order pengiriman. Di bagian order penerimaan, di sini jika ada order yang ingin masuk atau yang barang yang akan dimasukkan ke gudang, maka informasi penerimaannya bisa muncul di sini terkait jenis produk dan jumlah serta tanggalnya. Tapi sekarang sedang kosong, berarti sedang tidak ada catatan penerimaan ke gudang. Di sini di order pengiriman artinya order untuk barang keluar dari gudang menuju ke customer. Di sini ada satu order, kita klik di sini. Di sini ada satu order yaitu dengan nomor referensi 006 menuju ke customer dan kontak Citigroup Inc. Tanggal terjadwalnya hari ini dan dokumen sumbernya S0008. Statusnya masih siap, artinya belum divalidasi. Kita klik di sini. Kemudian setelah kita melihat informasi detail di sini terkait operasinya, informasi tambahannya dan catatan. Di sini kita bisa lihat produk yang di order yaitu printer inkjet dengan kuantitas 10. Di sini kita lihat labelnya tersedia, artinya stok kita masih dalam jumlah yang cukup untuk menerima order tersebut. Di sini kita langsung saja validasi karena semuanya sudah dicek. Lalu setelah kita validasi, maka order ini akan masuk ke dalam catatan order pengeluaran di stok persediaan. Kita bisa lihat catatannya di sini. Di sini ada catatan penerimaan. Di sini kita bisa lihat penerimaan sebelumnya yang berupa pembelian dari modul pembelian tadi menuju ke gudang. Di sini ada di sini modul penerimanya. Di sini catatan-catatan dari modul pembelian tadi, dari pembelian kita dari pemasok Epson dan PT Printer Inc. yang kemudian barangnya masuk ke gudang. Di sini kita bisa lihat detailnya. Di sini ada produknya dan kuantitasnya. Kemudian di catatan pengiriman tadi, ini catatan tentang penjualan kita. Jadi segala catatan tentang pengeluaran berupa produk dari gudang ke customer semuanya tercatat di sini. Di sini customernya Sinar Jaya dan di sini Aksa. Lalu di sini yang terakhir Citigroup Inc. Lalu kemudian di sini ada inventaris fisik. Inventaris fisik ini berupa barang yang kita simpan, berupa barang fisik. Kemudian di sini pembuangan. Di sini jika ada barang yang cacat atau diretur, kemudian akan dibuang dari gudang dan dicatat di sini. Di sini ada pengadaan yaitu replenishment atau penggantian produk. Kemudian di sini ada catatan terkait produk yang masih ada di gudang. Kemudian di laporan kita bisa lihat laporan stok. Di sini stok produknya masih 162 dengan nilai totalnya 518.400.000. Kemudian di laporan sejarah pergerakan kita bisa lihat barang keluar dan barang masuk di gudang kita. Jadi di sini kita bisa lihat yang merah adalah barang keluar, sedangkan kuantitas yang berwarna hijau artinya barang masuk. Kemudian di analisis pergerakan kita bisa lihat kuantitas awalnya. Di sini di Desember kuantitas awalnya 180.
kemudian akhirnya dihitung berkurang, bertambah, kemudian jadi kuantitas akhir 267. Lalu di modul berikutnya, di modul penjualan, ini terkait dengan notasi pengiriman tadi yang ada di modul stok tadi. Jadi semua penjualan sini tercatat di pengiriman di stok tadi. Di sini misalnya kita buat penawaran baru, di sini masih dalam bentuk penawaran, artinya kita belum melakukan penjualan. Di sini misalnya kita buat penawaran ke pelanggan Aksa, kemudian kita tambahkan produknya, printer inkjet, kita masukkan kuantitasnya, misalnya 20. Di sini kita bisa tentukan harga satuannya dan kemudian pajaknya. Di sini kita bisa lihat totalnya. Lalu setelah itu kemudian kita bisa kirim atau cetak printoutnya, atau kita bisa langsung konfirmasi penawaran kita. Tapi pada umumnya terlebih dahulu kita mengirim penawaran kita melalui email ke kontak pelanggan kita. Nah, di sini kita kirim kepada Aksa penawaran dalam bentuk PDF. Oke, kemudian setelah kita kirimkan, kita konfirmasi. Dan jika pelanggan kita tertarik atau berminat dan kemudian ingin melakukan pembelian, kita akan buatkan fakturnya di sini. Buat draftnya. Di sini ada jenis fakturnya. Lalu kemudian kita buat draftnya. Setelah kita buat draftnya, lalu kita konfirmasi fakturnya. Nah, di sini ada 3 menu, ada mencetak faktur, kirim, dan bayar. Jika faktur atau invoice-nya diminta oleh pelanggan, kita kirim melalui email atau kita cetak melalui printout-nya. Nah, jika sudah terkirim, baik menggunakan email atau menggunakan versi cetaknya, dan kemudian pelanggan melakukan pembayaran, maka kita klik bayar. Lalu kemudian kita masukkan informasi pembayarannya. Maka setelah itu di akhir invoice tersebut akan ditandai sebagai lunas. Tapi jika misalnya kita hanya melakukan penawaran, di sini kita hanya melakukan penawaran. Nah, kita konfirmasi penawarannya. Nah, jika pelanggan belum tertarik atau belum berminat untuk membeli, maka penawaran ini akan masuk ke catatan order siap difakturkan. Artinya belum ada invoice yang dibuat untuk order atau penawaran tersebut. Kemudian di menu selanjutnya, di menu order ini menu dimana order kita dicatat, baik yang belum difakturkan maupun yang sudah selesai dibayar, maupun yang belum selesai dibayar juga. Kemudian di sini ada informasi tim penjualan. Setelah itu di sini ada informasi pelanggan, tentang pelanggan yang kita miliki. Kemudian di sini ada produk, informasi produk yang kita jual. Kemudian di sini ada laporan penjualan. Kita bisa lihat berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah disediakan, misalnya berat kotor, diskon, jumlah difakturkan, jumlah siap difakturkan, dan lain-lainnya. Kemudian di laporan salesperson,
Di sini kita bisa lihat karyawan penjualan yang melakukan penjualan. Di sini berdasarkan kuantitas penjualan sebesar 78 unit. Kemudian bisa juga dari harga satuan. Misalnya di sini sebesar 4 juta. Artinya unit yang memiliki harga satuan 4 juta. Printer inkjet tadi. Kemudian di laporan produk kita bisa lihat persentase produk mana saja yang laku. Di sini ada 2 produk, yaitu printer inkjet biasa dan printer inkjet versi 2-nya. Di sini yang biasa sebesar 32,35% dari penjualan. Sini printer inkjet versi 2 sebesar 67,65 dari penjualan, sebanyak 46 unit. Di sini kita bisa juga lihat laporan pelanggan. Di laporan pelanggan kita bisa lihat jumlah yang dipesan pelanggan. Di sini Aksa memesan sebanyak 55, di sini Sinarjaya sebanyak 13, Citigroup Inc sebanyak 10. Di sini juga ada ukuran-ukuran lainnya seperti jumlah diskon, jumlah terkirim, total dan sebagainya. Kemudian di modul berikutnya, baiklah, selanjutnya di modul penagihan. Modul penagihan ini terdapat 3 menu utama, yaitu di penjualan, pembelian, dan bank. Di menu bank ini kita bisa setup bank. Kita bisa setup bank untuk menghubungkan akun bank perusahaan dengan metode pembayaran dari pelanggan. Kemudian di sini ada transaksi-transaksi untuk mencatat transaksi yang sudah dilakukan dengan menggunakan akun bank kita. Di sini ada keterangan pembayaran, artinya pembayaran yang sudah dilakukan pelanggan sebesar 301.920.000. Lalu kemudian di sini ada bagian penjualan. Kita bisa buat invoice penjualan baru di sini. Kita bisa klik baru dan kemudian kita bisa bikin invoice-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Sama seperti di modul-modul sebelumnya saat di modul penjualan. Kemudian di sini ada bagian pembelian. Kita bisa buat atau kita bisa ambil invoice pembelian yang sudah diberikan oleh pemasok. Di sini kita juga bisa buat secara manual. Di sini kita bisa buat secara manual, sama seperti cara membuat invoice saat di modul pembelian. Kemudian di sini di pelanggan ada manufaktur yang mencatat tentang invoice yang sudah kita buat untuk pelanggan. Kemudian di sini catatan kredit jika pelanggan melakukan pembayaran secara kredit. Di sini ada menu pembayaran. Di sini ada informasi pembayaran tentang jurnalnya, nomor transaksi, kemudian metode pembayaran, nama pelanggan dan jumlah transaksinya. Di sini ada produk yang kita buat di invoice. Kemudian di sini ada menu pelanggan yang menyimpan informasi terkait pelanggan. Kemudian di menu pemasok ada menu tagihan tadi, invoice pembelian. Kemudian di sini ada catatan tentang retur atau pengembalian barang ke pemasok jika ada retur. Kemudian di pembayaran ini mencatat pembayaran jika invoice pemasok kita bayar. Kemudian di sini ada produk yang kita minta dari pemasok. Di sini ada bagian informasi terkait pemasok seperti nama, email, dan kontak lainnya. Lalu kemudian di laporan di sini ada buku besar mitra, mencatat tentang debit kredit. Lalu kemudian umur piutang jika ada piutang, kemudian umur utang dagang jika ada utang dagang. Kemudian di sini ada laporan pajak. Di sini kita bisa lihat pendapatan bersih kita 272 dan dipotong pajak sebesar 29.920.000. Kemudian di sini
Ada analisis faktur. Ini untuk melihat atau menganalisis sesuai dengan ukuran yang kita pilih. Di sini ada margin, kuantitas produk, jumlah sebelum pajak, total, dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini jumlah sebelum pajak sebesar 272 juta yang sudah kita terima di bulan Desember 2025. Kemudian di modul terakhir, modul selanjutnya yaitu project, modul ke-10. Di sini kita bisa mengelola dan mengatur project yang sedang kita jalankan. Di sini kita bisa lihat ada 3 project yang sedang berjalan. Di project pertama misalnya di sini ada satu tahapan yaitu perencanaan. Di tahapan ini kita bisa lihat ada satu tugas yaitu penentuan konsep. Kita bisa tambahkan tugas lainnya untuk memenuhi tahapan perencanaan ini. Kita tinggal klik plus, lalu kita tambahkan judul tugas, misalnya presentasi. Kemudian kita bisa pilih petugas yang bertanggung jawab terkait tugas tersebut, misalnya di sini John. Kita klik tambah. Nah, kemudian akan muncul di bawah. Di sini ada menu jadwal yang bisa kita tambahkan. Terus bintang ini adalah prioritasnya. Jika bintang 1 maka prioritasnya sedang, bintang 2 tinggi, dan bintang 3 sangat tinggi atau mendesak. Kemudian di sini kita bisa tambahkan tahapan-tahapan berikutnya sampai proyek kita selesai. Kemudian di menu kegiatanku, di sini ada menu kegiatan yang sedang kita lakukan atau tugas yang kita sedang jalankan. Jika ada tugas baru yang kemudian dialihkan ke kita, maka tugas tersebut akan lebih dahulu berada di kolom pesan. Kemudian kita bisa pindahkan sesuai dengan perencanaan kita ingin dikerjakan di periode waktu mana, di hari ini, pekan ini, atau bulan ini, tergantung dengan prioritas kita. Kemudian ada semua tes, yang ini adalah tugas-tugas yang sedang dijalankan. Ada judul tugas, project yang terkait dengan tugas tersebut. Di sini ada launching produk dan kampanye. Kemudian di sini ada petugas yang bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Kemudian di sini ada tingkat prioritas, lalu aktivitas setelah tugas tersebut selesai. Di sini bisa kita lihat nanti. Kemudian di sini ada label. Kemudian di sini ada tahapan yang terkait dengan tugas tersebut. Nah, sebelumnya jika misalnya kita sudah menyelesaikan suatu tugas, kita bisa klik tanda bold ini, kemudian kita bisa klik selesai, maka tugasnya akan selesai dan dihapus dari bagian perencanaan. Di sini juga ada perubahan diminta, artinya ada perubahan yang diminta dari tugas tersebut. Kemudian disetujui, artinya tugas tersebut disetujui untuk dikerjakan. Kemudian dibatalkan, artinya tugas tersebut akan dibatalkan atau dihapus dari tahapan perencanaan. Kemudian di sini ada laporan. Pertama adalah kegiatan analisis. Kemudian di sini kita bisa lihat ada 3 project yang tadi sedang berjalan. Lalu kita bisa lihat di sini ukurannya. Di sini ada ukuran hitung, di sini ada hari kerja, lalu jam kerja, dan rating. Di sini kita bisa lihat tahapan-tahapan atau tugas yang berjalan. Kemudian kita lihat di laporan selanjutnya di rating pelanggan. Jika tugas kita sudah selesai dan kita meminta rating, kita bisa lihat ratingnya ada di sini. Ratingnya akan sesuai dengan rating yang diberikan oleh pelanggan atau rekan kerja kita terkait dengan tugas yang sudah kita kerjakan atau selesaikan. Mungkin sekian saja dari modul project ini dan sekian juga dari modul-modul yang sudah saya jelaskan. Sudah 10 modul yang sudah saya jelaskan. Yang pertama karyawan, payroll, kemudian pengetahuan, kontak, CRM, stok persediaan, pembelian, penjualan, penagihan, dan terakhir project. Semoga bisa bermanfaat. Salah dan jaganya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.